Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja, semoga kalian sehat selalu. Meskipun ini lagi di bulan Ramadan, semoga kalian nggak lelah-lelah atau nggak patah semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini kalian kan biasanya kalau di rumah aja berarti belajarnya sendiri. Biar nggak bosan, hari ini biar tak temenin. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Ria Zuratin Nurbaiti, atau kalian bisanya manggil saya Mbak Betty. Oke guys, sekarang kita akan bahas soal-soal kompilasi di Smart Exercise halaman berapa ya? 98 sepertinya. Oke, dibuka aja halaman 98, sekitaran itu. Oh bukan, maaf, halaman 68. Oke, soalnya nanti beberapa aja kita pilih yang sekiranya mudah. Oke, yang pertama kita mulai dari soal nomor 2. Perhatikan ya, seseorang berada di atas mercusuar yang tingginya 24 meter. Dia melihat dua buah kapal A dan B di lautan dengan arah yang sama. Jika jarak pandang orang tersebut dengan kapal A adalah 30 meter dan dengan kapal B adalah 40 meter, maka jarak kapal A dan B adalah... Oke, kalau ada soal cerita kayak gini, hal yang pertama kalian lakukan adalah kita gambar dulu. Soalnya kalau gambar itu akan lebih enak kita ngerjakannya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita gambar dulu. Oke, kurang lebih kayak gini. Nah, jadi di sini ada si kapal A dan di sini ada si kapal B. Oke, seorang tadi berada di atas mercusuar. Jadi di sini ada orang, di sini ada orang. Oke, tingginya kan mercusuarnya 24. Nah, jika jarak pandang orang tersebut, berarti kalau jarak pandang berarti kan sini. Ini jarak pandang. Berarti kalau jarak pandang ke kapal A itu 30, sini 30. Terus jarak pandang ke kapal B itu 40, sini 40. Nah, ini 40. Maka jarak kapal A ke kapal B, berarti jarak A ke B itu sini. Nih jarak A ke B. Oke, kita beri nama. Di sini kita bisa kasih O. Di sini kita bisa kasih P. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa pakai teorema Pythagoras karena dia pakai segitiga siku-siku. Oke, kita cari dulu yang OB. Yuk, rumusnya Pythagoras. OB sama dengan akar. Kalau mau nyari yang sisi bawah, berarti kita sisi samping kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangi sama sisi tegak kuadrat. Berarti 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Ketemu 40 kuadrat adalah 1600 dikurangi 576. Oke, ini hasilnya berapa? Nanti ketemu di sini. Nanti ketemu di sini 32. Oh maaf, ini nggak usah, dihapus saja. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah ketemu si OB berarti kita bisa nyari OA. Kita nyari OA dulu. OA berarti kalau OA itu kita bisa pakai segitiga POA. Berarti dari 30 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Temu akar 900 dikurangi 576. Nanti ketemu
18. Kalau sudah ketemu OA sama ketemu OB, kalau mau nyari AB berarti AB sama dengan OB dikurangi OA. Berarti OB-nya 32, OA-nya 8 sama dengan 14 cm. Oke, selesai. Nanti kalau belum paham bisa didengarin lagi. Kemudian kalau udah paham coba dikerjakan sendiri, tapi lihat jawabannya nanti ya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Sebuah balok memiliki panjang rusuk 18 cm, 24 cm kali 72 cm. Panjang diagonal ruang balok. Berarti di sini yang mana? Berarti yang ini yang 18, ini si panjang. Berarti ini panjang. Yang 24 ini berarti lebar. Yang ini kita bisa kasih tinggi. Oke, gambar ya. Kita gambar aja biar enak. Oke, gambar. Oke, kita kasih A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, berarti kalau panjangnya 18, berarti sini 18, sini 2 BC-nya 24, kemudian GC-nya 72. Kalau mau nyari panjang diagonal ruang, berarti kalau diagonal ruang itu yang sini. Ini AG, ini namanya diagonal ruang. Kalau diagonal bidang berarti yang sini. Ini AC. AC ini namanya diagonal bidang. AG itu diagonal ruang, kalau AC itu diagonal bidang. Nah, soalnya itu panjang diagonal ruang. Jadi kalau cara cepatnya, kalau mau nyari panjang diagonal ruang, itu nih. Oke, kita tulis aja D, berarti D itu maksudnya diagonal ruang. Kita kasih akar. Nah, berarti di sini ada panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, kita masukkan angkanya. Berarti panjangnya tadi 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat ditambah 72 kuadrat. Oke, kasih panjang. Oke, 18 kuadrat 324 ditambah 576 ditambah 72 kuadrat itu 5184. Nah, kalau dijumlah nanti ketemu 6084, nanti ketemu jawabannya. Akar dari 6084 adalah 78 cm. Berarti nanti jawabannya yang C. Nih yang C. Oke, selesai. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini soalnya ada panjang sisi-sisi pada segitiga. Jadi ada panjang sisinya di ada 4 ya. Romawi 1, 2, 3, sama 4. Terus pertanyaannya, itu panjang sisi di atas yang dapat membentuk segitiga lancip. Jadi kalau segitiganya lancip, itu kalian lihat di poin yang kedua. Yang saya kasih kotaan itu, nah kalau segitiganya lancip, berarti nanti A itu sisi terpanjang. Jadi kalau misalnya ada Romawi 1, contoh di sini ada di sini ini, yang ini. Berarti kalau A kuadrat itu yang mana? Berarti A kuadrat itu yang sisi terpanjang. Nah, berarti terpanjang. Oke, kita mulai aja. Jadi dari yang Romawi 1 itu A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat. Berarti kalau sisi terpanjangnya, kita tulis sisi terpanjang, berarti 10 kuadrat kita kasih sama dengan dulu, nanti ketemunya itu sama dengan kurang dari atau lebih dari. 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi 10 kuadrat itu 100 sama dengan 6 kuadrat itu
36 ditambah 64. Berarti sini 100, berarti ini 100. Nah, kalau sama dengan, nah ini kan sama dengan 100 itu sama dengan 100. Berarti kalau sama dengan tadi namanya segitiganya siku. Oke. Berarti yang kedua, poin kedua. Berarti sisi terpanjangnya 9 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 kuadrat itu ketemu 81, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat itu 49. Berarti 81 sama dengan, sini kalau jumlah ketemu 85. Nah, 81 itu kurang dari 85. Berarti dia segitiga lancip. Oke, yang ketiga. Sisi terpanjangnya adalah 7 kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 7 kuadrat 49 sama dengan 16 ditambah 36. 49 sama dengan 16 tambah 36 itu ketemu 52. Nah, 49 itu kurang dari 52, berarti dia termasuk segitiga lancip. Oke, yang terakhir. Berarti sisi terpanjangnya 11 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 11 kuadrat itu 121 sama dengan 81 ditambah 36. Temu 121 dengan 117. 121 itu lebih dari 117. Berarti dia kalau lebih dari itu segitiganya tumpul. Nah, soalnya tadi membentuk segitiga lancip. Nah, berarti kalau segitiga lancip berarti sih 2 sama 3. Jawabannya B. Oke, paham kan? Oke, lanjut. Soal nomor 7. Wah, ini panjang, tapi ya baca dong kalau panjang. Oke. Pelan-pelan aja. Perhatikan gambar kapal layar berikut. 95% komoditas pedagang dunia melalui sarana transportasi laut dengan menggunakan sekitar 50.000 kapal tanker, kapal-kapal pengirim dan pengangkut barang raksasa. Sebagian besar kapal-kapal ini menggunakan bahan bakar solar. Para insinyur berencana untuk membangun tenaga pendukung menggunakan angin untuk kapal-kapal tersebut. Usul mereka adalah dengan memasang layar kapal berupa layang-layang ke kapal dan menggunakan tenaga angin untuk mengurangi pemakaian solar. Jadi ini masih intro ya. Oke, lanjut. Dari hal tersebut, berapa kira-kira panjang tali layar? Jadi yang ditanyakan nih, panjang tali layar dari layang-layang agar layar tersebut menarik kapal pada sudut 45 dan berada pada ketinggian 150. Nah, ternyata sudah ada gambarnya ini. Nih, oke, kita gambar lagi. Dia ada nih. Nah, ini si tali. Ini tali. Tali kita misalkan apa ya? X saja. Tali kita kasih X. Kemudian tadi ketinggiannya 150. Nih, 150. Nih, 150. Berarti di sini kita kasih 150 meter. Nah, sudutnya sini ada sudutnya 45. Nah, di sini karena dia siku-siku berarti ini sudutnya 90. Nah, gimana nih caranya? Kalau ada sudut-sudutnya, kita harus pakai namanya trigonometri. Nah, jadi rumusnya sini berarti X berarti dia dibagi sama sudut yang ada di hadapannya. Nih, ini kan X, ini panjang X. Nah, sudut yang ada di hadapannya X kan ini. Nih, 90 derajat ini. Nah, dibagi sama sin 90 derajat sama dengan, nah sekarang kita punya ini 150 dibagi sama sudut yang ada di hadapannya 150 berapa? Ya ini 45. Berarti di sini ada sin 45 derajat. Oke.
X per, nah sin 90 itu sama dengan 1. Kemudian 150 itu, kemudian sin 45 itu ketemu setengah akar 2. Nah, nanti ketemu X sama dengan, nanti kalian bisa menghitung pakai kalkulator kalau enggak mau pakai akar-akar 2. Nah, nanti ketemu dia sini 150 per akar 2 dikali 2. Nanti kalau kalian hitung pakai kalkulator, nanti ketemu jawabannya itu 212,13 meter. Nah, di jawabannya itu kita bulatkan aja, berarti sekitar 212 meter. Jadi jawabannya yang B, guys. Oke, kita lanjut yang nomor 8. Nomor 8 ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, diketahui PQ adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran dengan pusat A dan B. Kita kasih pusatnya dulu aja. 2, kita kasih pusat A sama B. Sini A sama B. Kemudian lingkaran A dan B saling bersinggungan. Namanya saling bersinggungan berarti dia cuma senggol-senggolan kayak gini. Jadi tidak memotong. Dia cuma berdempet. Nah, itu namanya bersinggungan. Nah, jika RA itu apa? RA itu berarti jari-jarinya A. Nah, ini jari-jarinya A. Kita kasih jari-jari. Jari-jari. Nah, jari-jarinya 25. Kemudian jari-jarinya si B, jari-jarinya si B adalah 4. Nah, namanya panjang PG, maka panjang PG itu mana? PG itu di sini. PG itu PG kan tadi garis singgung persekutuan luar. Jadi, kalau garis singgung persekutuan luar, kita tarik ke sini. Nah, ini namanya ini PQ, garis singgung persekutuan luar. Nah, sini kita tarik aja A ke B. Nah, ini. Nah, tadi kan di sini 25. Berarti kan ini juga jari-jari. Kalau 25 berarti jari-jarinya kan sama. Berarti di sini juga 25. Terus kalau di sini jari-jarinya si B 4, berarti di sini juga jari-jarinya 4. Nah, berarti ketemu AB itu sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan 29 cm. Oke, ketemu AB. Lanjut. Nah, kita bisa kasih nama yang lain. Kita bisa kasih nama PQ itu, kita bisa kasih D atau apapun itu terserah. Jadi kita kasih D atau PQ. Jadi kalau rumusnya garis singgung persekutuan luar itu gini. Akar P kuadrat min. Ini P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Nih. Oke ya. Oke. Kita lihat dulu ini rumusnya. P kuadrat, P besar kuadrat ini apa? P besar kuadrat itu sama aja dengan si AB. Jadi P itu jarak antara dua pusat lingkaran. Jadi sini saya kasih P, bisa P. Nah, berarti dia P-nya tadi ketemu 29. Berarti 29 kuadrat dikurangi R besar. R besar itu berarti punyanya lingkaran yang besar. Berarti R besarnya itu 25 dikurangi R kecil, berarti itu jari-jarinya si lingkaran yang kecil. Berarti 4 kuadrat. Akar 29 kuadrat itu 841 dikurangi 25 dikurangi 4 itu 21 kuadrat. Berarti 21 kuadrat itu 441.
Oke, ketemu 400. Berarti akar dari 400 adalah 20 meter. Jadi 20 cm itu yang A. Oke, selesai. Oke, masih semangat kan? Oke, kita lanjut ya nomor 9. Jadi ada segitiga, ada 3 segitiga, yang 2 itu segitiganya siku-siku. Nih, bisa dilihat dari tandanya ini. Di T ini siku-siku, ini juga siku-siku. Berarti segitiga PTR itu siku-siku di T, segitiga PSR itu siku-siku di S. Berarti kalau diketahui PT itu sama dengan 7 cm, berarti PT 7 cm, kemudian TR mana TR? TR itu 24, kemudian PS 20, PS yang miring nih, PS 20, panjang SR. Oke, berarti ini ya yang ditanyakan, SR. Oke, yang pertama kita lakukan, yuk nyari apa dulu? Kita nyari PR dulu sini. Berarti kan ini PTR, sisi miring PR. Kita nyari PR dulu. PR sama dengan akar, karena dia sisi miring, berarti dijumlah 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Oke, 7 kuadrat ketemu 49 ditambah 576. Temu akar dari 625 sama dengan 25. Oke, panjangnya PR 25. Kita ketemu PR. PR itu kalau di segitiga PSR dia sebagai sisi miring. Nah, sisi miring ini. Berarti kalau mau nyari SR, berarti sisi miring dikurangi sisi tegak. Oke, kita cari SR. Ini ya, dari segitiga PSR. Dari segitiga PSR. Oke, kita cari SR. Berarti akar dari yang sisi miring. Sisi miring kan PR tadi. PR-nya ketemu 25. Berarti 25 kuadrat dikurangi PS. PS-nya 20 kuadrat. Nah, 25 kuadrat adalah 625 dikurangi 400. Temu akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15 cm. Temu jawabannya A. Oke, next, nomor 10. Perhatikan gambar segitiga berikut. Ada segitiga. Oke, luas segitiga di atas adalah segitiga. Kemudian diketahui di sini nih ada sudutnya 30 derajat, sama cuma diketahui sisi miring. Sisi miringnya 8. Gimana ya cara nyarinya? Oke, kita mulai dulu. Kita cari sisi enaknya kita nyari sisi karena kayak soal yang sebelumnya, jadi kita bisa pakai aturan sin. Jadi kalau aturan sin itu kita pakai sisi yang sudut yang ada di hadapan sisi ini. Berarti kan ini sudutnya menghadap sini. Nah, si 30 itu kan menghadap sisi yang ini. Sisi RP. Berarti kita bisa pakai itu. Nah, jadi kita kasih di sini kita simbol X saja. Berarti kalau X per sin 30 derajat karena menghadapnya X, makanya dibaginya sama sin 30. Kemudian disama dengankan sama yang 8 dibagi sama sin. Nah, di sini ada tanda siku-siku. Berarti kalau simbol siku-siku itu sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi X per sin 30 sudah tak kasih di sini. Sin 30 adalah setengah sama dengan 8 per sin 90 itu sama dengan 1. Nah, berarti X sama dengan 8 dikali setengah. Berarti X ketemu 4 cm. Oke, kita ketemu X. Sini ada X-nya di sini 4. Nah,
Sini ada 8, ada 4, tapi kita tidak punya PQ. Loh, gimana lagi ya? Nanti mesti jelek kalau pakai 8 kuadrat. Oh, kita coba aja mungkin ya. Berarti kalau luas segitiga, oke, kita coba aja. Kalau mau nyari kita nyari PQ, kita mau nyari PQ dulu saya, berarti akar dari 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat, ketemu akar dari 64 dikurangi 16, ketemu akar berapa? 64 dikurangi 16 itu ketemu 4 dikurangi 6, 4, 5, 6, 8. Ini berarti 5 dikurangi 48 ya. 48 itu berarti dari akar 16 dikali 3. Berarti sama aja dengan 4 akar 3. Oke, karena kita sudah punya alasnya, berarti luas itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya 4 akar 3 dikali tingginya 4 ya, tingginya 4, berarti ini 2, berarti ketemu 8 akar 3 cm kuadrat, ketemu B. Oke, ini soal terakhir kita. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Wah, ini ada lingkaran. Berarti kalau idetik lingkaran itu nanti berarti kita bahasnya tentang sudut keliling sama sudut pusat. Nah, yang namanya sudut keliling itu yang mana? Oke, yang namanya sudut keliling itu yang ini. Nih, BAC. BAC ini namanya sudut keliling. Kalau BOC, nih, ini namanya sudut pusat. Nah, ini yang ini namanya sudut keliling. Nah, sekarang kita kasih sudutnya. Jika sudut ABO itu 14, berarti sini 14 guys, 14. Sudut ACO itu 26, berarti sudut BOC. Nah, sudut BOC tadi sama dengan sudut pusat. Oke, kita bisa tarik garis ke sini buat garis bantu. Straight ke sini ya, sini. Nah, kalian tahu kan OC? OC ini adalah jari. AO ini juga jari. Nah, kalau OC sama AO sama-sama jari-jari, berarti dia membentuk segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, berarti sudutnya yang di sini sama sudut yang di sini itu sama besar. Berarti kalau sudutnya yang di sini 26, berarti karena dia sama kaki, di sini juga 26. Kalau yang di sini sudutnya 14, ayo berarti di sini kan nih kan sama. Nah, ini sama. Sini kan sama dia karena jari-jari. Berarti kalau di sini 14, di sini juga 14. Berarti sudutnya BAC, berarti sudut BAC itu sama dengan 14 ditambah 26. Berapa 14 tambah 26 itu sama dengan 40 derajat. Kita ketemu sudut BAC. Sudut BAC tadi adalah sudut keliling. Nah, gimana cara nyari sudut pusat? Nah, ada hubungan antara sudut keliling sama sudut pusat. Jadi, untuk nyari sudut pusat itu, sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusat tadi kan sama dengan BOC. Terus 2 dikali sudut keliling tadi sama dengan BAC. Sudut kelilingnya 40 derajat. Berarti sudut pusatnya ketemu 80 derajat. Oke ya, paham ya? Berarti di sini
Kalau ada segitiganya sama kaki, berarti sudut yang berhadapan sama kakinya itu berarti besarnya sama. Nah, tadi kenapa kok segitiga sama kaki? Karena dia jari-jarinya di sini sama. OC, panjang OC sama panjang OA itu sama. Nah, ini kita buat garis bantu tadi. Oke, yang kedua, tadi sudut pusat. Sudut pusatnya itu tak kasih lagi sudut pusat itu sama dengan BOC, sudut BOC. Kalau sudut kelilingnya itu sama dengan sudut BAC, gitu. Nah, jangan lupa juga kalau sudut pusat itu rupanya 2 kali sudut keliling. Jadi jawabannya ketemu 80 untuk B. Oke, selesai. Kita sudah mengerjakan sekitar ada 8 soal tadi. Semoga ya belajarnya kita hari ini bermanfaat ya, dan kalian tetap semangat meskipun ada pandemi di sini atau meskipun ada virus katanya. Semoga kalian tetap sehat, jaga kesehatan. Semoga puasanya bisa sampai selesai dan kita ketemu di hari kemenangan atau di hari raya Idul Fitri. Oke, apabila ada salah kata saya minta maaf. Semoga kalian sehat selalu. Oke, tak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.